Ini sekarang muncul gerakan oneness, Mas juga lagi belajar. Ini enggak apa-apa supaya saudara ngerti sedikit-sedikit ya. Oneness movement ya, oneness Pentecostal apa itu. Jadi Allah itu tunggal, satu itu penjelasannya ya Yesus itu. Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Ya. Itu jadi kacau nanti. Dan sebenarnya gini loh, saya tidak setuju kalau terlalu ya menyesat-nyesatkan ya. Karena itu teman-teman kita juga ya. Karena mungkin kalau saya lihat sih menganalisanya itu gini juga ya, saudaraku maaf ya. Itu saya lihat banyak di YouTube soalnya. Jadi saya khawatirnya kalau kita saling itu, misalnya ada kritik, itu loh orang Kristen. Orang Kristen sendiri aja tidak sepakat tentang Tritunggal. Ada yang jelaskan, ada yang model Sabellianisme itu ya. Kita dulu kalau belum belajar kebanyakan ke sana. Jadi Allah itu satu, tapi fungsinya tiga, itu modalisme atau Sabellianisme. Itu sempat dianggap sesat, ajaran yang salah, bidat di dalam oleh bapak-bapak gereja dulu ya. Jadi Tuhan itu satu, tapi berfungsi tiga. Nah, kita kan pernah, ya namanya baru belajar, belum khatam, ya saya dulu awal-awal belajar ya gitu. Ya, jadi Allah itu satu, tapi berfungsi modelnya tiga. Jadi saya di sini pendeta, kayak gitu ya. Terus di rumah bapak, terus di depot bos, tapi orangnya satu, tiga. Jadi itu Sabellianisme, tapi saya enggak setuju disesat-sesatkan. Ini bukan masalah. Saya yakin kok zaman sekarang sih enggak ada yang orang tersesat dengan pengertian seperti ini. Ini hanya cara pemahaman yang kurang gitu loh. Kasihan kalau langsung disesat gitu dan orang yang luar lihat, itu loh gegeran dewe. Enggak, ini karena belum paham. Sebenarnya itu tinggal nambah gini saudaraku. Tinggal nambah saja beres, enggak perlu digede-gedekan. Kalau Anda ngalami begini biar bisa jelasin. Jadi Allah itu satu, yang modalisme ini namanya ya, Sabellianisme. Terus modelnya tiga, tiga fungsi. Jadi bapak, di sini jadi pendeta, di rumah jadi bapak, di kerjaan jadi bos. Nah, ini kan seolah satu memecah, satu bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ. Maksudnya tiga fungsi. Nah itu bedanya gini, cuman tinggal nambah. Setiap fungsi yang dikerjakan tadi itu, ini benar, ada kehidupannya sendiri-sendiri. Jadi waktu saya jadi pendeta di sini, dalam waktu yang sama, lah ini masalahnya di situ. Di rumah jadi bapak itu juga ada, lah masalahnya manusia kan tidak bisa begitu. Karena keterbatasan mencoba menjelaskan terbatas di situ. Jadi waktu saya jadi khotbah di sini, jadi pendeta, di rumah sedang nyayang istri saya. Aduh istriku, enggak usah iri sama kucing lagi ya, yang meong-meong. Aku ada bersamamu. Kamu lagi khotbah, ada juga di sana lagi khotbah. Terus di depot, buka. Waktunya jualan, wah dapat uang, wah ngatur gitu. Ada, jadi dalam waktu yang bersamaan ada pendeta agung ada, suami agung ada, bapak agung ada, bos agung juga. Adalah itu kan sulit manusia bayangkan kayak gitu. Sebenarnya cuma gitu aja. Tak perlu disesatkan. Nah, yang terakhir ini oneness movement. Jadi ya itu yang mungkin Bapa Yesus gitu ya, karena gara-gara ayat ini loh. Aku dan Bapa adalah satu. Kapan-kapan saya akan jelaskan ini. Ya, itu bahasa Yunaninya tuh makanya karena kurang belajar. Makanya saya melihat kelemahan pendeta-pendeta. Itu kurang belajar bahasa asli ini loh saudaraku. Makanya saya menyadari terus saya belajar bahasa asli. Itu ya ego aku ke pater itu coba buka Yohanes lapor ning ngono gak ono ya. Di sini bahasa Yunani. Itu adalahnya itu jamak saudaraku. Yohanes 10 ayat 30 itu gampang ingat-ingatnya. Yohanes 10 ayat 30. Ya, aku dan Bapa ego keho pater en es men. En es men. Jadi en itu satu dari karena objek ya, es jadi en, es men itu dari emi. Saya pernah ngajarkan ego emi, Mas Yugo saya ngapal. Aku adalah, Yesus ngomong gitu. Aku adalah itu ego emi itu adalah. Itu untuk tunggal. Jadi kalau diterjemahkan aku dan Bapa adalah satu, ego, aku, ke dan ke itu dan ya sambil sedikit-sedikit ya. Bahasa Yunani-nya ada di sini? Enggak bisa. Bisa sebenarnya. Ke, hu, pater, dan sang bapa, hu itu de ya. Sang bapa, en, satu, esmen, adalah.
Jadi gini, kalau diterjemahkan, aku dan Bapa kami berdua ini, esmen kan jamak, adalah satu. Jadi Yesus ini, kami berdua ini adalah satu. Nah, sedikit biar, dan ini satu ini apanya? Ayat atasnya. Wah, banyak orang ini yang rame karena enggak mau belajar. Ayat 28, 29. Saudara Muslim sering menyerang ayat ini. Ya. Lah yang enggak ngerti, orang Kristen dulu, Tuhan, gini, saya melihat Yohanes, ayat tetap Yohanes 10 tadi, ayat di atasnya 28, Yohanes 10. Yohanes 10. Nah, jadi gini saudaraku, saya melihat Yohanes movement ini, one itu satu ya, itu karena minder. Minder tidak mampu menjelaskan kami berdua ini satu. Kono loro, apalagi Yunaninya jamak. Belum lagi bahasa Ibrani, Elohim. Beresit, pada mulanya bara diciptakanlah Elohim. Elohim itu jamak. Allah, Eloah itu tunggal. Elohim itu bentuk jamak. Mau menjelaskan ini, di Alkitab tuh begitu. Pada mulanya Allah yang jamak ini. Kenapa jamak? Harus ngomong kami, baiklah kita menjadikan loh ini. Nah, tapi saudaraku, waktu Elohim itu jamak, kata kerjanya itu tunggal. Bara itu dikerjakan oleh dianggap satu pribadi, satu Allah gitu loh. Ya. Nah seperti ini. Satunya di mana? Itu kan ayat 30-nya. Baca atasnya saudaraku. Dan aku memberikan, ini Yesus yang ngomong ya, hidup yang kekal. Siapa yang memberikan? Yesus. Saya tanya, Nabi bisa enggak berikan hidup kekal? Nabi bisa enggak berikan hidup kekal? Bapak leluhur Abraham, saya nanti satu kali akan khotbah. Karena orang Yahudi tanya, dengan siapakah kamu disamakan? Bapak leluhur kami Abraham mati. Waktu Yesus ngomong, kamu percaya perkataanku, kamu akan hidup selama-lamanya. Bapak leluhur kami mati, Abraham mati, nabi-nabi Musa mati. Kamu siapa? Kok bisa jamin? Nah, itu nanti lain kali saya khotbah itu. Sekarang semangatan langsung ke Yesus ya. Padahal saya rencananya tentang Allah dulu. Allah yang transcendence itu ya. Tak terjangkau. Yesus ngomong, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka, baca sama-sama, pasti tidak akan binasa. Yang jamin Nabi loh, berani jamin enggak. Makanya Yesus, disinilah kenyataannya. Sampai selama-lamanya, baca sama-sama. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Diberikan hidup kekal, jadi miliknya Tuhan, tidak ada yang bisa merebut. Berarti kuasa, maha kuasa, punya kekuasaan. Lihat ayat 29. Bapakku, ini sebelum ngomong aku dan Bapa satu. Yesus ngomong dulu, aku berikan hidup kekal pada mereka. Dan mereka nggak akan binasa, pasti tidak akan binasa. Pasti hidup kekal, tidak bisa merebut. Selamatan aku berikan, hidup kekal yang kuberikan ini, tidak bisa. Dari tanganku tidak ada yang bisa merebut, siapapun, seorang pun tidak ada yang bisa. Terus ayat kedua ngomong Bapakku yang memberikan, nah ini bicara tunggal, Bapa yang memberikan mereka kepadaku. Karena Yesus jadi pokok keselamatannya. Barang siapa percaya selamat, masuk dalam persekutuan pada Yesus. Karena Bapa itu loh, roh, gak iso didelok, gak iso ditekoni, ini bahasa Jerman kan. Gak iso dimengerti, gak iso dikenal. Loh ya apa caranya? Makanya Yesus datang, biar memiliki persekutuan dengan Yesus. Datang kepadaku, tidak akan binasa, tidak ada yang bisa merebut. Bapakku yang memberikan mereka padaku. Lebih besar dari siapapun. Ya Allah kan sumber. Nanti kita akan belajar hubungan Allah dengan anak ini seperti itu. Dan seorang pun, baca sama-sama, tidak dapat merebut mereka dari tadi yang pertama tidak ada yang bisa merebut dari tangannya siapa? 28 tadi Tuhan Yesus. Yang kedua ini tidak bisa merebut dari tangannya siapa? Bapa. Karena kami, aku dan Bapa itu satu. Kami berdua nih loh satu. Itu perkataannya gitu. Kalau Yohanes, karena tidak belajar bahasa Yunani, Yesus itu ya Bapa lo. Makanya gini, belajar keselamatan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang mati di kayu salib siapa? Bapa apa Yesus? Bapa itu enggak pernah mati di salib. Yang mati itu firman yang jadi manusia.
Yang mati itu bukan firman-Nya, manusianya. Rasul Petrus ngomong dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau untuk jelaskan saudara muslim gampang, enak. Mereka percaya Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah. Nah, bukunya ini, apakah firman Allah juga? Bukunya, kertasnya ini loh. Ini buatan pabrik leces. Kimia. Bisa kobong, terbakar, rusak, kotor, jatuh, remuk, bisa enggak? Bisa. Tapi firman Allahnya apa ikut rusak? Tidak, gitu loh kira-kira gitu. Termasuk Alkitab kan firman Allah. Bukunya bisa rusak. Yesus juga gitu. Tubuhnya bisa mati, bisa untuk nebus dosa. Tapi firman-Nya itu tidak pernah mati. Makanya rame di YouTube. Ada yang ngomong Yesus tidak pernah mati. Rame geger. Ini tergantung pemikirannya. Yesus sebagai apa? Kalau sebagai firman, Yesus tidak pernah mati dan itu bersama Bapa selalu. Roh kan, firman itu roh. Loh, firman itu apa, saudara? Roh, tidak usah dilihat, tidak usah dibatasi sama, karena firman itu adalah Allah. Terus tahu, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya firman itu Allah, Yesus sebagai firman, itu sebagai Allah, sebagai firman, yang tidak bisa dibatasi. Tapi tubuh kemanusiaannya yang kelihatan di dunia ini. Dan waktu itu ngomong, barang siapa datang percaya kepadaku, tidak akan binasa, hidup kekal, pasti tidak akan binasa. Dan tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka ini, lebih besar dari siapapun, juga tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapakku. Dan kami berdua, gitu. Kalau bahasa bebasnya, adalah satu. Jadi ada dua pribadi, dua hipostasis. Lah, pribadi ini, saudaraku, memang pergeseran arti ya. Zaman dulu, artinya pribadi itu bukan seperti sekarang. Sekarang ini setelah abad modern muncul ilmu psikologi. Pribadi itu individu. Individu, terpisah. Lah yang pribadi yang dimaksud hipostasis ini, bahasa Yunani hipostasis ya. Persona, bahasa Latinnya. Ya. Itu bukan individu sendiri-sendiri, seolah-olah ada kayak dua Allah gitu, bukan. Satu eksistensi yang berbeda, tapi satu. Coba kalau sederhana gini, kami berdua adalah satu. Berarti ada dua hipostasis ya, ada dua realita, ada Yesus yang datang ke dunia, Allah yang jadi manusia, ada Bapa yang kita belajar minggu lalu sampai punyang-punyang, siapa Allah itu pencipta, roh, enggak kelihatan, enggak terhampiri. Tengah-tengah rusak lagi ya, apa rekamannya ini ya. Wah, tapi diteruskan baru ada itu. Wah, itu. Ya toh, itu Bapa, Yesus ngomong, aku dan Bapa yang enggak kelihatan ini, yang tak terhampiri ini, apa 4, ayo sambil inget-inget, apa ya ini? Tidak terlihat ini, ayo minggu lalu loh kok banyak, tidak terlihat, tidak terhampiri tidak bisa didatangi, tidak terjangkau ya, itu tidak terbatas ya, tak terselidiki, tak terjangkau lah. Terus tidak terukur ya. Kok tambah banyak. Dan tidak dikenal, tidak dapat dikenal. Tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa, tidak seorang pun yang bisa mengenal selain anak, ya toh, firman itu ya, dan kepada siapa anak itu menyatakannya. Jadi Yesus ngomong, ada dua realita, ada aku, keho, pater, esmen, satu adanya. Itu bahasa Yunani kan bahasa Inggris kebalik. Adalah kami esmen ini jamak, kami ini loh esmen. Kalau ego, emi, nek ego, keho, pater, esmen, kami orang berdua ini loh. Nah, tapi satu apanya sekarang? Ayo, satu apanya? Ayo, isu-isu sarapan teologi ini. Satu apanya? Satu dalam kuasa, kemahakuasaan. Sedikit-sedikit ini punya gambaran. Allah kita ini memang seperti ini, apa saudara? Yang enggak bisa dimengerti dibandingkan dengan manusia, enggak bisa. Tidak ada yang seperti aku, atau enggak bisa. Bukan seperti apa-apa. Tuhan itu enggak, bukan seperti apa-apa. Kalau saya ngomong begini, Anda boleh bingung. Aku dan istriku adalah satu loh, dewe-dewe. Satu apa? Satu keluarga. Kita udah belajar ehad ya.
Pagi dan apa itu? Satu hari jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari yang pertama. Pagi sama petang beda enggak? Beda. Apa yang membuat sama? Tapi mereka beda tapi memiliki kesamaan. Sama sebagai apa? Sebagai penanda waktu atau hari. Jam sama detik sama enggak? 1 jam berapa detik? 60. Sorry kok detik kejauhan, menit. 360, kok udah kecebak, 60 menit. Jam sama menit beda enggak? Satunya 1 jam, satunya 60 menit. Tambah detik, beda lagi enggak? 360 detik. Beda perhitungannya. Tapi ada kesamaannya enggak? Ada kesamaannya enggak? Apa kesamaannya? Sama-sama sebagai jam itulah 1 jam tadi. Sebagai kesatuan waktu. Yaitu 1 jam juga. 1 jam sama enggak dengan 60 menit? Sama dengan 360 detik, sama enggak? Pak Agung gak mumet. Sama kan juga kan? Tapi beda juga enggak? Loh, ya tahu. Mana? Lu Allah sama Bapa. Allah sama Bapa. Bapa sama Yesus sama enggak? Sama Roh Kudus sama enggak? Itu jawabannya sama dengan jam. 1 jam sama 60 menit. Oh, sorry, 3.600 diralat Mas juga. 3.600 detik, 360 apa 3.600 ya? 3.600 detik, sama enggak? Bisa sama, bisa tidak. Sama di dalam kesamaan waktu, beda di dalam detailnya. Lah Allah ya gitu. Bapa, Firman atau anak Allah dengan Roh Kudus sama enggak? Kalau ditanya sama enggak? Sama jawabannya, pertanyaannya kan sama. Samanya di mana? Dalam, ya ini teologi istilahnya, kok mumet nambahan. Hakikat, Mas juga ngerti. Terus dilekai, kodrat. Kalau gampangannya gini, saya sama Anda ini sama atau enggak? Bisa sama-sama manusia. Ada yang kucing di sini? Kita ini sama sebagai manusia, tapi beda enggak? Beda. Mas Hari habis digundul gini kan, kayak tentara. Saya masih gondrong. Beda penampilannya, beda modelnya, gayanya, beda. Tapi sama enggak? Ada kesamaan, ada beda lah. Di teologi itu namanya gini, Tritunggal itu sama dalam hakikat, tetapi bisa dibedakan di dalam hipostasis tadi, diterjemahkan pribadi. Tapi kalau zaman sekarang istilah pribadi harus diralat, karena itu kayak individu. Hipostasis, realitanya itu bisa dibedakan. Buktinya Yesus ada. Lah nanti cara membuktikannya gini, oke. Realita ya, kita belajar hipostasis ya. Itu bisa lihat dari begini. Ini mumet enggak saudara ya? Memang baca ini dulu, ya harus cepat saya. Tuh Yeskiel 38 ayat 23. Yeskiel 38 ayat 23, cepat. Yeskiel 38 ayat 23. Iki Yesaya Mbak, ditinggal asistennya itu loh, keliru. Yeskiel 38 ayat 23. Allah kita ini seperti ini, saudara. Ayo, nah 1, 2, 3, ini Bapa atau Allah Yahweh, Yehova ya. Kita tahu dari mana nanti ayat di bawahnya. Aku, 1, 2, 3, akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di mana? Di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan huruf besar semua. Yang dimaksud ini translate, terjemahan dari bahasa asli Ibrani, namanya Tuhan. Siapa? YHWH itu tadi, Yod-He, Vav-He ya. Yahweh, Yehova yang bacanya. Karena orang Israel udah tidak berani baca. Orang Barat aja yang memunculkan lagi gitu ya. Orang Ibrani udah ampun-ampun ya. Seperti Joshua manggil gong, tidak berani ya. Wah gitu ya. Makanya kita tidak usah ikut-ikutan gerakan manggil Allah ya. Orang Israel tidak berani, kok pendelmen.
Kalau kita beginian untuk pelajaran, supaya Anda ngerti ini Yehova atau Yahweh namanya. Akulah Yehova, aku akan menunjukkan kebesaranku, kekudusanku. Aku akan menyatakan diriku di hadapan. Jadi Allah Kristen itu, Allah yang disembah kita ini adalah Allah yang menyatakan diri. Makanya ketika menjadi manusia tidak heran itu. Sebelumnya sudah, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat di perjanjian lama. Ini perjanjian lama tok loh, gak usah perjanjian baru. Nah saya pernah kan ngomong saudara muslim ini kenapa sulit menerima Yesus. Karena mereka menolak perjanjian lama. Hukum Taurat, kitab para nabi, ngomong palsu. Yang palsu loh siapa? Wong itu loh bukan kitab kita juga. Itu bukan punya kita loh sebenarnya, awalnya itu. Kita mempercayai Tuhan bicara melalui Musa dan para nabi, kitab Taurat dan Musa. Para nabi, Yesaya, Yeremia. Di Al-Quran juga ada. Itu aku sebelum kamu menurunkan Taurat pada Musa, Injil pada, itu menurut ajarannya kan. Padahal Yesus tidak pernah terima Injil. Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Injil jadi manusia gitu. Ya itu kan karena konsepnya begitu. Ya kan? Karena mereka enggak terima itu. Kalau malsu, siapa yang malsu? Orang Kristen enggak mungkin kita tinggal iki loh, kita perjanjian lama, ya kita terima. Kita enggak ikut-ikut mau apa ya, itu ikuti gitu. Cuman kita punya penafsiran, pemahaman menurut para rasul, ajaran para rasul yang diterima dari Kristus. Nanti lain kali kita akan bandingkan perjanjian baru ya. Allah kita seperti itu. Nah di sini nanti saya khotbah perjanjian lama tok aja saya tunjukkan. Saya pernah kasih tugas Mas juga ya, kayaknya kena corona ini enggak. Bagi Yesus di perjanjian lama itu loh, di mana? Ya ini. Kamu melihat aku sama dengan kamu lihat Bapa. Nah yang Yohanes tadi kelirunya, oh Yesus itu ya Bapa. Padahal ini Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu anaknya Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Yesus itu gambarnya Bapa. Yesus itu karakternya bahasa Yunani Bapa. Yesus itu ya saudaraku ya, gambarnya Allah, rupanya Allah, gitu. Firman-Nya Bapa, bukan Bapa itu. Itu loh, Yohanesnya itu karena minder, saking menjelaskan kok sulit. Bagaimana firman dan Bapa itu satu, bagaimana roh dan Allahnya itu satu. Lah ini pemahamannya di sini yang karena minder menjelaskan dianggap, jadi saya tidak mau nyesat-nyesatin, kasihan aja gitu. Karena saya dulu berpikir andai kata gitu enak banget ya. Paling gampang itu pelajaran mengenal Allah paling gampang. Jadi yang di sorga itu ya Allah. Jadi waktu turun ke dunia, Allah di sorga tetap ada, maha hadir kan. Jadi manusia juga ada, seluruh kepenuhan Allah, ya gampang. Yesus ya, dalam pengertian ini sih oke. Waktu jadi manusia, kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Yang aku dan Bapa satu, dalam kekuasaan. Tadi kan ini konteksnya dalam kuasa. Kemahakuasaan. Ya kan? Ya, kira-kira begitu. Jadi Allah kita ini Allah yang menyatakan diri. Oke, terus contoh satu aja lah buat untuk oleh-oleh nanti minggu depan dilanjutkan ya. Yeskiel 20 ayat 5, ini penyataan lagi lah. Di Mesir. Yeskiel 20 ayat 5. Yeskiel 20 ayat 5, 1, 2, 3. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada kaum keturunan Yakub dan menyatakan, nah ini, diri kepada mereka. Jadi Allah ini, kan tadi menyatakan diri, Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri, mengekspresikan diri. Nah itu kan belajar ekspresinya Allah, pernyataan diri. Dan Anda nanti akan mengalami pernyataan diri Anda, Allah dalam hidup Anda masing-masing. Amin saudaraku? Nanti ngalami, nanti saudara akan belajar, ngerti. Bagaimana Allah itu menyatakan diri. Kalau enggak belajar ya enggak ngerti. Ya toh, tak kenal maka tak sayang. Enggak belajar, enggak ngerti, enggak ngalami, wah sayang gitu loh. Tapi waktu belajar, oh Allah itu seperti ini gitu. Allah itu seperti ini. Dan maaf ya, kalau agama Hindu juga Allah itu menyatakan diri, dewanya menyatakan diri macam-macam. Ada singa, yang nara singa itu jadi singa. Ya, Allah kita enggak begitu ya. Terus tiba-tiba datang jadi apa enggak. Beda. Jadi makanya harus dibelajar. Kalau enggak kok mirip sama Hindu, beda. Ya masih serupa tapi tak sama gitu. Harus belajar. Akan menyatakan diri kepada kaum Israel ya di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka aku Allah. Gimana cara Allah menyatakan dirinya? Wah, waktunya. Ini aja, saya kasih
contoh ya. Bagaimana enaknya yang mana ya? Banyak ya. Ini saya tutup untuk ini oleh-oleh aja ya untuk perenungan. Saya pernah bacakan ayat ini. Oh ini aja, yang waktu di Gunung Sinai aja. Di Gunung Sinai. Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4, kita baca ayat ini aja, sorry. Ulangan 4 ya. Buka ulangan 4 dulu waktu di Gunung Sinai. Ini buat minggu depan ayat yang ini ya. Kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri dari ulangan ini adalah kronologi yang diulangi lagi oleh Musa menjelaskan bagaimana Tuhan menunjukkan diri kepada orang Israel. Belum ayatnya ya. Mulai ayat yang ke-12. Sorry ya. Nanti bisa menunjukkan kami berdua satu ini perjanjian lama aja lo bisa jelaskan. Ayat yang ke ini aja dulu. 7, ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya? Luar biasa ini. Seperti Yahweh. Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Lompat, begitu dikatakan begitu dekat. 10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Yehova, Allahmu, di Horeb, Gunung Sinai. Pada waktu itu Yahweh berfirman kepadaku, Bapa ya, yang maksud ini, saya ganti Bapa itu aja ya, supaya Anda punya gambaran ya, Bapak. Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut. Jadi suruh kumpul supaya mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama umur hidup mereka, demikianlah dan mengajarkan anak mereka. 11, lalu kamu mendekat dan berdiri kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah, apa saudaraku? Yehova kepadamu dari mana? Tengah-tengah api. Allah itu tengah-tengah apinya di mana tadi ini? Apinya di gunung. Gunung itu di langit apa di bumi? Di bumi. Loh, kok ada Allah di langit? Ada Allah di bumi. Nanti ada ayat minggu depan lah, waktunya enggak cukup ya. Allah itu juga di langit, Allah juga di bumi. Loh yang benar itu yang mana gitu loh. Allah yang di langit apa yang di bumi? Terus ini di tengah api kamu mendengar suara kata-kata kamu dengar tapi rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara ya. Terus ia memberitakan perjanjiannya untuk dilakukan 10 firman dan ia menuliskannya pada apa saudaraku? 2 loh batu. Allah nulis. Di film Musa itu pakai jari, the finger of God. Ya jarinya Tuhan kayak apa ya, tidak dikelihatkan ya. Ditulis, ya nulis pakai apa saudaraku? Nah nanti lain ini untuk PR aja, untuk oleh-oleh aja. Nanti direnungkan minggu depan dijelaskan. Terus loncat, 15, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Yahweh atau Bapa berfirman kepadamu. Maka tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Allah. Yang dilihat apa waktu itu? Penampakan berupa apa? Api. Yang nanti kalau baca panjang itu seperti dapur api, perapian yang menyala-nyala. Itu gunung itu jadi kayak api. Wah. Berarti apakah Allah itu kayak api? Makanya kamu rupa enggak lihat, itu penampakan aja. Ada api kemuliaan Tuhan itu. Ya, kamu enggak lihat rupa. Terus pada hari Tuhan berfirman kepadamu dari mana? Di Horeb, dari tengah-tengah api. Allah yang di langit sama Allah yang di tengah-tengah api sama enggak? Sama secara hakikat itu kira-kira. Sama-sama Allah. Tapi bisa dibedakan enggak? Bisa. Satunya lagi di langit, satunya di dalam api. Itu Allah Maha Hadir. Siapa yang dalam api ini? Ngomong. Siapa saudara? Yesus. Yesus. Apa saudara? Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Coba Yohanes 1:18. Kita tutup karena waktu ya. Musik siap, tim musik.
drum dan segala macam. Yohanes 1:18. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Loh, kok ada api, ada suara dari. Yang kamu lihat bukan Bapa. Allah ini yang maksud Bapa. Tetapi anak. Monogenes. Anak tunggal. Anak tunggal Allah. Nanti kali saya akan jelaskan ini. Kenapa istilah anak tunggal Allah? Karena tidak ada yang lain. Yang ada di pangkuan Bapa. Ingat ini istilah kiasan kan. Ya Allah itu roh. Roh itu bagaimana mau memangku. Bapa itu roh. Ini bicara kedekatan. Ada sesuatu hipostasis. Ada suatu realita yang dekat dengan Bapa. Yang disebut anak tunggal Allah Bapa, anak tunggal Bapa. Firman-Nya Bapa. Yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menjelaskannya eksege 1. Yang itu muncul kata eksegesis dari situ. Yang menafsirkan. Allah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri ini jadi jelas. Orang Israel ngalami. Makanya ada ayat, saya waktunya tidak cukup, minggu depan saya akan kupas banyak. Allah membiarkan kau mendengar suaranya dari langit. Allah juga membiarkan kau mendengar suaranya dari tengah-tengah api. Supaya kau mengerti akan dia. Ini gambarannya, Yesus ngomong kamu lihat aku. Sama seperti kamu lihat Bapa. Yesus adalah gambar Allah. Mari bangkit berdiri saudara. Kita akhiri pada kita. Allah kita menyatakan diri. Belajar terus saudara. Iman kepada Kristus akan membawa engkau kepada perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Orang Israel ngalami. Allah kita bukan Allah yang sembunyi. Memang dia tersembunyi. Tidak terhampiri. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan Yesus Kristus. Supaya dunia mengenalnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Oleh hidup kekal. Itulah Allah kita yang menyatakan diri. Ini ciri khas agama Kristen. Ini ciri khas ajaran kita. Anda harus ngerti ini. Harus paham. Ini Kristen yang sejati. Kalau Anda tidak paham ini, tak perlu belajar jadi orang Kristen yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, hambamu berdoa. Menyatakan kalau orang Israel kok janji Tuhan kami pegang firman-Mu bahwa Allah yang kami kenal adalah Allah yang menyatakan diri, bukan Allah yang terus bersembunyi dalam kemuliaan yang memang tidak terhampiri, tapi Allah begitu mengasihi kami. Aku akan menunjukkan kebesaranku, aku akan tunjukkan kekudusanku, dan aku akan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, termasuk kami Tuhan. Dan supaya mereka mengetahui bahwa akulah Allah. Akulah Yahweh, Yehova, Bapa, pencipta segalanya, pemilik segalanya, sumber segalanya, yang daripadamu berasal segala sesuatu. Supaya manusia bisa mengenal Engkau dan memiliki persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Itulah hidup yang kekal itu. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, kau hiasi kehidupanku dengan yang rindu. Tuhan menyatakan diri, yang rindu mengalami penyataan diri Tuhan. Mari pujikan sungguh-sungguh, rindukan sungguh-sungguh. Haleluya. Oh, aku ada saat ini, oh semuanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, milik kepunyaannya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang tunggal di pangkuan Bapa, anak yang tunggal dekat dengan Bapa, itu firman-Nya, gambarnya,
karakternya itu. Supaya manusia dapat mengenal dia, datang kepada dia. Ku ada saat ini, oh, semuanya karena kasih-Mu, oh, aku hidup hari ini, semua berkat Tuhan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Ucap syukur punya Bapa yang baik, akan menyatakan dirinya. Kau hiasi kehidupanku. Percaya bahwa Allahmu, Bapamu yang kau sembah, kau layani, telah memanggilmu di dalam Yesus. Ya Bapa yang selalu dekat dengan anaknya. Bangsa mana di dunia ini yang begitu dekat? Kau hiasi kehidupan. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya? Seperti Bapa Yahweh Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, oh, ku ada saat. Kita bersyukur, kita punya Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh lagi. Kita punya Bapa yang baik. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Dengar baik-baik, saudara. Bapa sendiri berkata, aku dekat denganmu. Bangsa besar bangsa manakah di dunia ini yang memiliki Allah sedemikian dekat kepadanya seperti Bapa? Dia dekat dengan setiap kita. Dia menyatakan dirinya supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya engkau mengenal aku dan datang kepadaku, sumber hidupmu, dari mana kamu berasal, dan memiliki persekutuan dengan aku. Dan kau akan hidup bersama-sama dengan aku. Itulah hidup kekal. Orang selama ininya berpikir masuk surga itu bicara masuk ke satu tempat. Maaf, ajaran agama lain seperti itu seringkali. Kita terjebak ke sana. Tahu enggak, saudaraku? Apa yang dimaksud kita dibawa ke surga? Masuk dalam kerajaannya, menikmati kemuliaannya. Yesus berkata, di mana aku berada, aku mau kamu juga berada bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Surga itu adalah di mana kita selalu bersama-sama dengan Bapa di dalam Yesus. Bapa yang kita lihat, kita kenal melalui Kristus. Selama-lamanya dengan Dia. Ini bukan masalah bicara kau diberi rumah, tempat tinggal, dicukupi kehidupanmu di surga. Itu hanya gambaran antropomorfisme. Sesungguhnya ketika kau bersama-sama dengan Dia, kau menikmati kekekalan bersama Dia, kau menikmati kemuliaan bersama Dia, kau menikmati kekudusan bersama Dia.
Engkau menikmati kebahagiaan bersama Dia selama-lamanya. Itulah hidup kekal itu. Itulah sorga itu. Karena itu roh, saudara. Mari kita belajar mengenal, saudara. Kita jangan hanya berfokus kepada fisik yang fana, yang kelihatan. Aku mau supaya di mana aku berada, di situ pun Engkau juga berada. Tuhan mau kita anak-anaknya selalu bersama Dia selama-lamanya. Tidak ada yang akan dapat merebut mereka dari tanganku. Tidak seorang pun. Mereka selalu akan bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Selama-lamanya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Ucap syukur sama-sama. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, katakan, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi, sama-sama. Terima, katakan, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ayo cepat saja katakan, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Pada siapa? Sekali lagi. Terima kasih. Kau yang menyatakan Bapa kepada kami. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah tujuan Tuhan menyatakan dirinya, supaya kita memiliki persekutuan dengan Dia, supaya kita memiliki hubungan dengan Dia, dan nanti kita akan bersama-sama Dia bahkan sampai selama-lamanya dalam keabadian. Oh, terima kasih Yesus. Dengar Dia panggil namamu, panggil kita keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, keluar dari Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian yang penuh harapan, berlimpah susu madu. Oh, Tuhan yang menyatakan diri adalah Tuhan yang memanggil untuk memiliki persekutuan dengan Dia. Minggu depan saya akan jelaskan lebih lanjut. Pahami, sadari, imani, percayai Allah. Kenali Dia. Kenali Dia. Kalau kau hanya percaya tahu bahwa Allah itu satu, iblis pun tahu. Semua orang tahu, tidak usah banyak dikatakan. Bahkan iblis pun gemetar. Tapi miliki persekutuan dengan Dia, itu yang paling penting. Miliki hubungan, itulah hidup yang kekal itu. Kita bersama Dia. Aku asa. Kenapa, saudara? Kok bisa ada? Kasih, Yesus, karena kasih. Kenapa engkau hidup sampai hari ini?
berkat kemurahan-Mu, berkat kemurahan. Tidakkah kita mengucap syukur? Terima buat Allah yang menyatakan diri kepada kami. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ayo ucap terima kasih lagi yuk. Kepada siapa? Yang telah menyatakan Bapa itu kepada kami. Terima kasih. Yesus, katakan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, sekali lagi, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sangat baik. Biar kau pulang dari tempat ini, biar kau selesai dari ibadah ini, hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena Bapa berinisiatif menyatakan dirinya, supaya kau mengenal Dia, supaya kau mendengar suaranya, supaya kau dituntunnya, supaya kau diselamatkannya. Berilah baik-baik telingamu untuk mendengar, dengar-dengaran akan penyataan dirinya, akan perkataan remata, perkataan yang keluar dari mulut. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, setiap perkataan, bahasa Yunani remata, yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menghidupi kita, yang memimpin kita. Itu ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Serahkan anak-anak-Mu ini pulang dari tempat ini, kehidupan mereka yang alami sebagai umat pilihan, umat yang telah Kau panggil, Kau pilih menjadi anak-anak-Mu untuk memiliki persekutuan dengan Engkau ya Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur dan biarlah kami menghidupi kehidupan kami ini. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Itu yang akan nampak, akan nyata dari setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan tingkah laku kami, akan mencerminkan Kristus, gambar dan rupa-Mu, seperti rencana-Mu semula. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu Yesus Kristus. Supaya mereka berkuasa atas burung di udara, binatang di darat, ikan-ikan di laut. Supaya kami menguasai segala ciptaan Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih, saudaraku yang terkasih. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapamu di sorga yang dikaruniakan melalui Yesus Kristus yang datang menyatakan diri Bapa kepada kita semua. Dan kita percaya dan sampai kepada Bapa melalui rohnya yang diembuskan memberi kehidupan kepada kita, memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dan sejahtera, dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya Immanuel, Allah bersama kita, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita semua.